Selamat berjumpa kembali dengan saya ya, di channel JDIY, channel yang membahas segala sesuatunya mengenai merpati, khususnya merpati tinggian ya, atau merpati tomprang. Kebetulan saya bikin video ini sore hari ya, agak mendung ya, semoga tidak hujan. Saya ingin mengawali dengan yang saya lihat ya dari beberapa peternak-peternak ya, terutama peternak pemula ya, itu melakukan ya menurut saya kesalahan ya atau kurang tepat ya, dimana kebanyakan mereka hanya berfokus kepada indukan jantan ya, dan kurang serius ya atau kurang fokus dalam menyediakan ya atau mempersiapkan merpati betina yang dipersiapkan sebagai indukan ya. Nah, ini menurut saya sih sebetulnya kurang tepat ya. Ya mungkin karena kalau merpati jantan itu kan memang kebanyakan mantan player ya, pernah terbang ya, jadi kelihatan kinerjanya ya. Terus juga mungkin sudah memiliki nama ya, pernah diadu atau mungkin pernah berprestasi ya. Jadi kebanyakan mereka fokusnya itu gimana caranya mereka bisa membeli indukan ya, yang sudah punya nama ya. Otomatis mereka lebih banyak tuh berani mengeluarkan uang cukup banyak untuk mendapatkan pejantan ya, yang mungkin sudah memiliki nama ya. Ya itu tidak salah ya, tetapi bagi saya sebetulnya dalam peternak merpati tinggian ya, terutama yang memiliki spek khusus ya, yang mumpuni ya untuk bisa bersaing atau berkompetisi di suatu lapak ya, itu justru indukan betina tuh buat saya lebih penting ya dibandingkan dengan indukan jantan ya. Jadi karena kalau kita bicara dalam kondisi normal ya, itu hasil anakan ya dari sebuah atau pasangan indukan itu rata-rata itu 70% akan ngikut induk betinanya ya, baik secara genotip ya maupun secara fenotip ya. Genotip itu berarti secara karakter ya, sifat ya, itu lebih banyak akan ngikut ke betina. Terus baik secara fenotip ya, secara fisik ya, anatomi tubuhnya, katuranggan ya, itu juga kebanyakan akan ngikut betinanya ya. Ini kalau kita bicara dalam kondisi normal itu prosentasenya kurang lebih 70-30 ya. 70% akan ngikut betinanya, 30% akan ngikut jantannya ya. Nah, tetapi memang ada betina yang orang nyebutnya betina cetak ya. Kalau betina cetak itu yang dimaksud adalah 80% ya, 70 sampai 80% bahkan bisa sampai 90% itu anak-anaknya akan ngikut jantannya ya, baik secara genotip maupun secara fenotip. Nah, itu namanya betina cetak. Nah, cuman itu jarang ya, jarang sekali ada ya. Itu. Ya karena begitu pentingnya ya betina dalam beternak ya, bukan dalam arti karena betina itu yang bertelur ya, bukan itu ya, tetapi karena memang 70% itu normalnya ya, itu keturunannya ya, anak-anaknya itu akan ngikut betinanya ya. Nah makanya banyak
peternak-peternak besar ya, itu yang jarang ya mau mengeluarkan betina yang bagus ya. Bahkan mereka lebih memilih dipotong ya. Kalau misalkan overpopulasi ya, terlalu banyak betina, daripada dijual mending dia potong ya. Nah, itu salah satu alasan kenapa ya, karena memang betina itu sangat penting ya dalam beternak ya, dan bisa dibilang kunci keberhasilan kita dalam beternak ya. Hasil anak-anaknya seperti apa ya, kinerjanya dan sebagainya, itu kuncinya sebenarnya ada di betina ya. Bukan berarti jantannya tidak ya, tetapi yaitu tadi 70% itu akan ngikut betina. Nah, makanya betina itu sebetulnya harga jualnya ya, atau kalau kita mau membeli betina yang memang sudah terbukti ya, saudara-saudaranya baik ya, apalagi sudah terbukti keturunannya, anaknya baik ya, itu pasti harga jualnya pasti akan tinggi ya, pasti akan tinggi. Nah, cuman kalau kita memang serius ya mau beternak dan memang dana kita itu mendukung ya, ya kalau saya ambillah betina ya terbaik yang mampu kita beli ya. Jadi kalau kita mampu beli harga 5 juta mau 10 juta, kalau memang itu betina itu sudah terbukti ya, minimal saudara-saudaranya sudah terbang ya, terbukti kinerjanya, Pak, syukur-syukur berprestasi ya. Atau malah anaknya ya sudah ada yang berprestasi ya. Ya kalau memang dana kita cukup, perlu kita beli mahal, kalau saya pribadi akan saya ambil ya. Jadi menurut saya kurang tepat ya kalau kita berani boros ya dalam berbelanja indukan jantan, tetapi kita berhemat ya dalam berbelanja indukan betina ya. Justru kalau saya akan saya balik ya. Kita berani belanja boros ya untuk betina yang baik ya, dan ya syukur-syukur jantannya kita juga bisa mendapatkan jantan yang jelas ya, yang sudah jelas terahnya ya, kinerjanya ya. Tuh. Tip dari saya ya untuk mereka yang mungkin saat ini sedang berproses ya untuk mulai mengumpulkan ya atau mengkoleksi indukan-indukan ya yang akan diternak ya, yang anak-anaknya tentunya akan dimainkan di suatu lapak dan dengan harapan bisa berprestasi ya. Tip dari saya harus sering-sering bermain ya, memantau langsung ya kinerja burung-burung di lapak-lapak yang cukup mumpuni ya. Jadi mungkin bisa bermain di lapak panggung Karangwatu Muntilan ya, atau di lapak-lapak tomprang lain lah, banyak ya, saya kira di Jakarta juga banyak ya, terus di Cilacap juga ada ya. Nah, silahkan bisa melihat ya secara langsung kinerja burung ya di sana, dan kalau ada burung yang kinerjanya cukup bagus ya, coba cari tahu ya itu pemiliknya siapa ya, peternaknya siapa. Dan jika memungkinkan, Anda ambil ya, Anda beli, bukan adiknya atau saudaranya, tetapi jika memungkinkan langsung ambil induk betinanya ya. Nah, itu menurut saya akan mempersingkat waktu ya, trial error ya, dan akan meminimalkan kegagalan ya, dibandingkan kita ambil induk-indukan yang
hanya berdasarkan cerita ya, cerita oh ini terah itu ya, oh ini pakai ring ini ring itu ya. Nah itu biasanya ya menurut saya sih kita hanya akan banyak membuang biaya dan waktu ya. Yaitu tips dari saya ya. Oh ya, untuk video kali ini saya juga sekalian akan memperkenalkan mungkin 2 atau 3 ya indukan betina yang masuk dalam indukan inti ya di kandang saya ya. Jadi nanti coba kita lihat bagaimana secara katuranggan ya atau rabaannya ya. Walaupun saya sebagai peternak sebetulnya lebih mengutamakan jalur darah ya, line blood ya atau terah ya yang jelas ya, itu mutlak buat saya, wajib ya. Dan setelah itu baru didukung dengan rabaan atau katuranggan yang baik ya. Yang pertama saya akan perkenalkan ini ya, indukan betina warna tritis ya, mata putih. Ini hasil ternakan saya sendiri dengan nomor ring 2042 ya. Nggak kelihatan ya. Ini 2042. Jadi betina ini hasil dari induk jantan adik bento ya, beluwuk kelabu mata putih, dengan betinanya itu anak kerasakti dan betina darah Ducati ya. Ducati burung legend ya. Jadi kerasakti ketemu betina entah cucu atau cicit ya, saya kurang begitu tahu pastinya. Yang jelas darah Ducati dari Pak Mamangino ya, yaitu asal muasalnya Ducati yang cukup terkenal ya. Nah itu dijodohkan dengan kerasakti. Nah keluar betina induknya ini ya, ibunya ini yang dijodohin dengan adik bento. Nah akhirnya keluar betina ini. Nah betina ini sudah ngeluarin beberapa player yang kerjanya sangat menurut saya sih sangat mumpuni ya, sangat bagus ya. Yaitu salah satunya adalah Patriot ya. Patriot itu anak dari betina ini. Terus yang kedua ada Badai. Badai itu yang di lapak Sri Rama kandang putih ya. Wah itu stabil tinggi ya, atas kepalanya kenceng bagus sampai bawah itu ngisi ya. Nah, itu hasil dari anak ini. Terus juga ada Montigo ya, sebetulnya di panggung Karangwatu ya, cuman dia belum stabil ya. Terus ada beberapa adiknya tapi sempet nabrak kawat. Terus juga ada yang mati juga karena sakit ya. Jadi ini masih aktif ya, ternak terus karena anak-anaknya merata ya, kinerjanya merata, cukup bagus. Saat ini posisinya juga baru meloloh ini ya. Nah sekarang kita coba lihat secara katuranggan ya, atau rabaan ya. Ini kategori burung besar ya, untuk ukuran betina ini cukup besar ya. Dan pegangannya bulat ya, bulat, enak, tidak terlalu keras tapi juga tidak terlalu empuk, tidak terlalu lembut, jadi agak ngaret sedikit ya. Dengan dadanya lebar ya, kok bisa dibilang jantung. Nah ini ya, cukup lebar ya. Terus bulunya ini halus ya. Bulunya halus, licin tapi kering ya. Nah ini bentuk larnya seperti ini ya, bentuk lar seperti ini. Sapit udangnya keras ya, keras sekali, jarak 1 cm ya. Nih kepalanya mirip Patriot ya, jadi agak mengkotak ya. Matanya juga warnanya sama, warna putih. Sampai sekarang masih aktif ya, ini saya tetaskan terus ya. Saya jodohin dengan
anak Delta, ya. Masih dengan induk yang sama dengan Patriot. Nah, yang kedua saya akan perkenalkan induk betina ini. Ya, ini sebetulnya induk kunci, ya, induk ujung dari indukan-indukan yang saya pakai juga di kandang saya, ya, karena keturunannya ini hampir semua layak, ya, layak untuk dijadikan indukan. Jadi jatuh sampai ke cucu, cicit pun secara rabaan, katuranggan, dan juga kinerjanya masuk, ya. Nah, ini yang betina anak dari Kerasakti, ya. Jadi Kerasakti ketemu dengan betina jalur Ducati tadi, ya. Jalur Ducati, ya, keluarnya ini hasilnya, ya. Nah, ini saya jodohin dengan jantan adik bento, ya, yang keluar betina ibunya Patriot Badai itu, ya. Ini lost ring tapi, ya, lost ring, tapi karena dari sumber yang terpercaya, ya, jadi nggak masalah, ya. Len darahnya, jalur darahnya udah pasti jelas, ya. Nah, ini jantannya, ini baru mau nelor soalnya, pergi sih. Nah, secara katuranggan ini besar, ya. Jadi ini betina ini cukup besar, lebih besar dari yang tadi, ya, lebih besar dari anaknya. Terus ini larnya, ya, larnya seperti ini. Wah, ini dadanya lebar sekali, ya. Ini dadanya lebar sekali. Ini satu tangan ini nggak muat, ya, saya genggam ini nggak muat. Terus, nah, ini kepalanya seperti ini, ya, mata kuning, ya. Bulunya halus, ya. Ini modelnya seperti ini, bulunya halus sekali, kering, ya, licin, capit udang keras jarak 1 cm lebih dikit, ya. Nah, ini kalau ini udah, ini yang menghasilkan anakan yang saya namain Goliat, ya. Goliat itu yang diambil kandang kuning Sri Rama, ya. Sekarang dijadikan indukan juga di sana, ya. Goliat, terus Kenya, ya. Nah, itu anak hasil dari ini, ya. Terus sekarang di panggung Karangwatu baru mulai dilatih, belum jauh itu yang dinamain Medusa, ya. Nah, itu anak dari ini, ya. Ini anak-anaknya karakternya stabil, tinggi, ya, langkah terbangnya mewah, ya. Dilihat itu sangat-sangat mewah langkah terbangnya, kepaannya rapat, ya. Terus atas kepalanya kuat, ya. Atas kepalanya kuat, bawahnya sedikit agak kasar, ya. Jadi makanya ada beberapa yang langsung mati di tempat, ya, anak-anaknya ini, ya. Yaitu karena bawahnya agak kasar dan model-model karakter yang tidak mau kalah, tidak mau berada di belakang, ya. Jadi kalau digandeng untulan satu kandang itu memang agak riskan, ya, karena cenderung akan ngebom, ya, di landasan. Ini betinanya seperti ini, ya. Ya, saya kira dua dulu aja, ya, yang saya kenalkan betina saat ini, biar waktunya tidak terlalu panjang. Nanti kita lanjut di video yang berikutnya. Ya, jadi saran saya yang mau beternak serius, ya, untuk menghasilkan anak-anakan yang baik, yang mampu bersaing di lapak, syukur-syukur bisa berprestasi, ya kita harus jeli, ya. Jadi kalau kita sering main ke lapak, kita melihat ada burung dengan kinerja yang baik, ya, cari tahu, ya, siapa peternaknya, ya, terus jika memungkinkan kita beli indukannya, ya, betinanya, ya, syukur-syukur bisa sepasang, ya. Tapi tentunya pasti tinggi, ya, harganya.
Ya, kalau tidak memungkinkan, ya kita coba turun ke betina yang sesarang satu tetasan. Ya, jadi kalau masih ada itu sebisa mungkin itu yang kita ambil. Jika itu masih tidak memungkinkan, ya minimal kita bisa ambil saudara-saudaranya. Ya, entah itu bisa adiknya atau bisa kakaknya. Ya. Tapi usahakan betinanya aja karena kita kan mau beternak ya. Kecuali kita mau bermain ya, kita mau main di lapak ya mungkin bisa ambil yang jantan. Saya kira itu. Terima kasih. Ya tetap semangat.